Banyak pertanyaan ditanyakan kepada saya tentang bagaimana sih caranya menghasilkan uang dari Instagram. Dan inilah yang kita akan bahas dalam video kali ini. Hai, kembali lagi dengan saya Niko, dan seperti Anda tahu, semakin berkembangnya Instagram di Indonesia juga memunculkan banyak sekali pertanyaan tentang gimana sih caranya menghasilkan uang dari Instagram sendiri. Dan sebenarnya ada banyak sekali cara menghasilkan uang di Instagram, tapi saya akan membahas 5 cara di video ini tentang cara yang paling umum dan cara yang paling mudah untuk dilakukan sehingga Anda bisa cepat mempelajari, Anda lebih cepat memahami, dan tentu saja Anda lebih cepat praktek dan lebih cepat menghasilkan uang. Semoga itu yang saya harapkan untuk Anda dari video ini. So, untuk tanpa panjang lebar lagi, kita langsung aja lihat di laptop saya untuk saya jelaskan secara detail. Oke, jadi cara yang paling pertama untuk menghasilkan uang di Instagram adalah dengan menjadi seorang influencer atau pusat pengaruh, kayak gitu ya. Yang mana Anda menghasilkan uang dari yang disebut dengan sponsored post. Jadi Anda dibayar melalui endorsement dan lain-lain, gitu ya. Seperti pada contoh ini, misalnya saya masuk ke salah satu account influencer yaitu The Food Ranger, Trevor James namanya, gitu ya. Dimana Trevor ini adalah boleh dibilang itu food and travel addict gitu ya. Jadi identitasnya jelas bahwa dia membuat konten makanan jalanan gitu ya setiap minggu. Jadi kalau Anda lihat seperti ini, kemudian dia juga menyertakan email untuk ini ya, untuk orang bisa minta endorse ke dia. Jadi konten-kontennya ya full seputar makanan gitu ya, seperti yang Anda lihat. Followernya 400.000 ya, tapi kalau lihat link yang diberikan sama Trevor adalah link ke YouTube. Jadi kalau kita misalnya lihat kayak gitu ya, salah satu videonya dia. Writing's not that easy, but Grammarly can help. Oke, This saya akan sentence coba is grammatically cek dulu correct. iklannya. Look what we found. Jadi ini adalah video kontennya Trevor gitu ya. Tapi kalau Anda lihat, nah ini ada hashtag sponsoring kalau Anda lihat ya. Jadi ini ada video yang mengandung unsur sponsor. Tapi sponsor seperti apa? Coba Travel kita new lihat food dulu all ya. over the world. All right, check it out, guys. It's Trevor James, and today's video we're bringing you for the US. That's gonna be Oke. noodles. Open the OnePlus 6T and get some footage. Oke, jadi kalau and Anda not lihat, only do we have the Beijing Jajang noodles, but we've also got this incredible Plus di sini 6T. dia Chicken Shafei. mengendorse dengan menggunakan yang namanya endorse dari OnePlus ya. Ini adalah ada yang namanya sponsoring ya di tagnya dia. Kemudian dia juga nge-tag website orang itu, website yang endorse gitu ya, yaitu jualan HP ya. Jadi HP ini ngendorse ke Trevor yang pastinya dibayar gitu ya untuk membuatkan konten. Jadi ini konten yang dibuat sama dia gitu ya. Jadi dia dibayar. Jadi seorang influencer itu dibayar dari biasanya tuh mempromosikan produknya atau menggunakan produknya di dalam video atau konten mereka seperti itu. Ya biasanya simpelnya Anda boleh dikatakan seperti endorse gitu ya. Nah kalau di Indonesia salah satu platform yang biasa saya suka untuk melihat-lihat tarif gitu ya, tarif influencer, yaitu disebut dengan Sociabuzz ya. Sociabuzz ini Anda bisa daftar, kemudian nanti Anda bisa login untuk melihat beberapa alternatif untuk Anda bisa mencari influencer untuk produk Anda gitu ya. Jadi misalnya saya akan coba browsing katakan artis gitu ya. Oke, kalau Anda lihat di sini ada tarif-tarif harga yaitu red card ya, ada 1,5 juta, ada yang 100.000, ada yang 100.000 ya. Yang ini nggak ada. Ini 1,5 juta ya, followernya ada 500.000, yang ini ada 300.000 harganya, yang ini 300.000 follower ada 200.000. Red card itu mulai dari, jadi Anda harus kontak ke dia untuk nanya rate-nya dia berapa gitu ya. Jadi sama seperti ini ya, Anda bisa lihat, bisa Anda next juga. Jadi beberapa artis juga ada yang di sini ya, mungkin seperti siapa ya? Ya nanti Anda bisa lihat sendiri ya, intinya banyak. Oke, saya akan coba, misalnya saya mau lihat yang ini ya, 100.000 rate card-nya. Nah, followernya 6.900 di Twitter, di blog ada 15.000 per bulan,
Instagramnya ada 36.000. Nah, kalau Anda lihat sebuah patokan yang digunakan dalam Instagram itu adalah disebut dengan engagement rate. Engagement rate 3,8 artinya rata-rata ya setiap postingan dia itu mendapat interaksi sekitar 3,38%. Saya nggak tahu ya yang ini ada sponsor apa enggak. Coba Anda lihat konten-kontennya. Oke, ini saya juga nggak tahu ya apa yang dia endorse. Nah, kalau ini pasti udah jelas ini endorse ya. Oke, coba kita lihat yang lain lagi ya. Misalkan yang ini ya, 500.000, tapi followernya nggak terlalu banyak ya. 20.000. Tapi kalau Anda lihat engagement rate-nya tinggi sekali ya, 17%. Nah, ini anaknya juga dia ngasih data analitik ya. 80% laki-laki di 18 sampai 24 tuh 52% ya. Jadi kalau Anda punya target market di umur 18 sampai 34, maka influencer ini bisa jadi cocok buat Anda. Oke, kita nggak. Oke, nah ini daerah. Ini apa ya? Saya nggak tahu juga ya. Kepotong soalnya. Jadi kayaknya kotanya kayak gitu ya. Nah, cuman rata-rata interaksinya sekitar 4.000-an kalau boleh saya bilang gitu ya. Oke, ini story sekitar 2.000-an. Kalau misalnya Anda memang mau ngecek sendiri gitu ya, Anda bisa cari aja di Instagram. Kemudian Anda ketik namanya ya. Nah, yang ini ya, Citra Ayu. Benar nggak sih? Oh, benar ya, yang ini ya. Oke, 20.000. Oke, akun baru ya. Kemudian di sini saya nggak tahu ada endorsement apa enggak. Coba kalau kita lihat ya, endorsement. Nggak ada yang jelas-jelas sama produk ya. Ini juga nggak ada. Oke, nggak ada ya. Nah, kalau misalnya Anda lihat yang nggak terlalu banyak endorsement seperti ini, biasanya sih saya akan coba cari yang lain. Tapi ini boleh dicoba gitu ya, selama rate-nya masih nggak terlalu mahal. Saya nggak tahu juga rate-nya berapa. Cuma menurut dari info ini kan 500.000 ya. Kalau misalnya 500.000 menurut Anda masih terlalu mahal untuk dia bayar 20.000, ya carilah yang lain. Misalnya, nah kayak gini ya, misalnya 355.000. Rate card-nya 100.000, tapi ya agak mencurigakan gitu ya. Oke, ini coba kita lihat. Oh, ini lebih mudah, klik sini aja ya. 350k. Kalau Anda lihat endorsement harusnya banyak ya kalau di account seperti ini. Saya nggak tahu nih. Ini bukan. Oh iya benar ya, ini endorsement kayaknya. Typical endorsement adalah seperti ini ya. Jadi ada dia nge-tag orang lain atau brand lain agar orang bisa klik ke ini ya. Oh ini ya, paid partnership ya. Paid partnership with Bir Bintang Indonesia. Jadi dia ada Bir Bintang tuh endorse ke dia. Jadi biasanya mereka ngirimin produk gitu ya, atau ngirimin foto untuk dia post seperti itu. Jadi ya kurang lebih seperti itu ya yang disebut dengan menjadi influencer. Jadi Anda benar-benar akan dibayar dari postingan yang Anda lakukan ke audiensnya Anda, ceritanya seperti itu. Oke, jadi itu yang pertama, jadi menjadi seorang influencer. Nah, yang kedua, Anda bisa juga menjadi seorang yang namanya affiliate, di mana affiliate itu Anda akan mendapatkan uang dari yang namanya penjualan produk tertentu, gitu ya. Jadi mendapatkan komisi dari mereferensikan produk orang lain. Jadi kalau di Indonesia sih sebetulnya saya akan kasih contoh gitu ya. Oke, katakanlah di Indonesia itu Anda pasti tahu namanya Lazada ya. Lazada sendiri itu punya program affiliate namanya, program afiliasi. Di mana rata-rata komisinya berbeda-beda gitu ya. Kebanyakan sih kalau Lazada itu sekitar sampai 10% setahu saya. Paling gede 10% nih. Anda lihat paling gede 10%. Tergantung produk masing-masing niche atau masing-masing produk yang ingin Anda promosikan gitu ya. Berbeda-beda, kadang ada yang bisa sampai 70%, kadang ada yang 50% komisinya. Jadi ya Anda pintar-pintar cari sendiri gitu ya. Nah, tapi contoh pada kasus kali ini adalah misalnya Lazada gitu ya. Kalau Anda lihat, kalau Anda misalnya mempromosikan handphone dan tablet gitu ya, customer baru bisa dapat 2%, customer lama 2%.
Ya ini Anda lihat sendiri deh pokoknya. Ada fashion 11%, 11% ya. Lama atau baru. Kemudian ini apa? Order value itu total semuanya ya. Nah ini kalau komisi pada aplikasi, kalau Anda suruh orang install aplikasi Lazada, misalnya Anda dapat komisi 15% dari order yang dia lakukan. Ya, kalau dia nggak order ya Anda nggak dapat. Itu afiliasi namanya. Nah tapi sayangnya kan tipikalnya afiliasi itu nanti Anda akan dapat namanya link afiliasi gitu ya. Kalau Anda dapat link afiliasi itu biasanya link yang panjang gitu ya, tipikalnya panjang. Misalnya kita coba lihat ada nggak. Biasanya tipikal link afiliasi itu adalah nah seperti ini ya. Kadang ada link yang ada kode-kode unik di belakangnya. Bukan yang ini ya. Gimana ya? Coba kita lihat. Nah, kadang intinya ada link yang panjang yang biasanya tipikalnya ada nama-nama kode-kode angka seperti itu ya. Nah, kayak gini nih ada kode-kode panjang gitu ya. Nah, itu disebut dengan link afiliasi. Nah, sayangnya link seperti itu tidak boleh langsung bulat-bulat Anda masukin di bio Anda. Anda akan pasti kena penalti dari Instagram yang biasanya Anda akan di-ban gitu ya. Jadi Anda nggak boleh masukin link afiliasi untuk jualan langsung ke link bio Anda. Makanya yang Anda lakukan seperti Marley Beard ini, saya tahu dia adalah seorang affiliate juga, tapi dia juga seorang YouTube dan video marketing gitu ya. Tapi proses yang dia lakukan, kalau saya klik linknya, maka saya akan pindah ke satu halaman website sendiri, di mana di sini dia memberikan konten gratis gitu ya. Jadi gimana caranya membuat konten sosial media 60 hari ke depan dalam waktu 8 jam ya secara gratis. Nah, kita bisa daftar di sini untuk dapatin kontennya gitu ya. Ini konten yang dia berikan. Dan karena kita meminta konten ini dari dia, maka kita perlu memberikan data kita berupa biasanya nama dan email. Oke, nama dan email. Kalau Anda kasih, Anda akan jadi namanya subscriber dia atau bergabung di newsletter si orang ini, si Marley Beard ini gitu ya. Dan Anda akan mendapatkan promosi-promosi dari dia dalam bentuk email. Biasanya seperti itu. Jadi proses orang yang bermain affiliate di Instagram yaitu Anda harus buat satu link gitu ya yang mengumpulkan database orang-orang yang di Instagram Anda. Kemudian baru di email Anda menawarkan produk-produk afiliasi yang Anda miliki atau yang Anda ikutin gitu ya. Jadi kalau afiliasi itu komisinya maksudnya bermainnya seperti itu ya. Jadi tidak boleh direct Anda link afiliasi Anda cemplung ke sini, itu nggak boleh. Boleh sih, maksudnya boleh, cuman ya resiko tanggung sendiri-sendiri gitu ya. Jadi jangan salahkan saya kalau misalnya akun Anda di-ban gitu ya. Oke, itu bicara tentang menjadi seorang affiliate gitu ya. Nah, yang ketiga kita akan belajar yang cara menghasilkan uang di Instagram yang ketiga adalah yaitu Anda membuat produk sendiri dan mempromosikannya sendiri di akun Instagram Anda. Sebagai contoh, akunnya Nike. Seperti yang Anda tahu, Nike adalah sebuah brand sport gitu ya. Jadi kalau Anda tahu brand sport ini, dia juga membuat yang namanya website dong pasti gitu ya. Jadi kalau kita lihat link bio-nya, kebanyakan adalah pasti lari ke website jualan dia. Jadi Anda seenggaknya punya link atau halaman website gitu ya, agar orang bisa lihat-lihat produk Anda, kemudian orang memutuskan untuk beli produk Anda. Jadi seperti itu untuk bicara tentang brand. Jadi kurang lebih ya seperti ini gitu ya. Orang lari dari Instagram ke website Anda, kemudian dia belanja di website Anda. Itu yang boleh saya bilang salah satu cara menghasilkan uang yaitu jualan barang gitu ya. Jadi Anda punya toko online sendiri. Sama seperti halnya misalnya kalau Nike kan brand gede Mas misalnya gitu ya. Gimana kalau yang kecil? Nah, seperti ini juga salah satunya. Travel Escape ini adalah sebuah akun niche tentang traveling gitu ya, isinya tentang tempat-tempat wisata gitu ya, tempat-tempat wisata. Dan kalau Anda lihat linknya adalah blenderlight.com. Oke, kalau Anda lihat, kalau saya klik gitu ya, akan lari ke sebuah halaman website yang jualan blender gitu ya. Nah, blender di sini apa yang dijual adalah yaitu blender yang compact dan powerful gitu ya. Jadi blender dengan menggunakan portable ya, blender portable tepatnya dengan menggunakan USB. Artinya Anda bisa kemanapun ya, tipikalnya orang traveler banget lah gitu. Jadi
ya dengan feature-featurenya dia jualan pokoknya brand ini, produk dia kayaknya gitu ya. Jadi Anda juga bisa melakukan hal yang sama. Jadi kalau misalnya Anda makanan ya Anda bisa jualan toples, Anda bisa jualan snack makanan atau apapun lah. Jadi seperti itu. Termasuk juga Nike walaupun dia nge-post di Instagramnya bukan produknya dia gitu ya, tapi dia nge-link ke toko online dia. Sama ini juga kan dia nggak ada foto blender tuh gitu. Jadi juga sama konsepnya. Jadi itu gimana caranya Anda membuat akun Instagram Anda untuk menjual produk Anda sendiri, gitu ya. Nah, kemudian yang keempat, gimana caranya Instagram Anda itu menjual jasa Anda. Nah, saya nggak tahu banyak sekali bentuk jasa, gitu ya. Salah satu di punya Marley Beard ini juga menjual jasa video marketing, gitu ya. Kalau mungkin Anda tahu agency, coba saya lihat agency ya, saya pakai agency, saya juga nggak tahu nih. Agensi siapa, bukan saya yang pasti ya. Ini saya nggak ngerti juga. Oh, ini vape ya, vape. Iya, ini vaping ya, vape agency. Tapi saya juga nggak tahu nih apakah agensi apa sih maksudnya? Digital agency aja deh. Oke, saya akan coba ngecek digital agency. Saya nggak promosi ya. Tapi kita akan coba buat. Nah, kayak gini juga bisa ya, digital marketing, SEO gitu ya. Ya Anda, dia jualannya jasa gitu ya. Ya walaupun biasanya niche-nya nggak terlalu besar gitu ya. Oh, ini juga ya benar ya. Kalau yang Drip by Design ini, dia Instagram advertising ya. Kemudian apa nih? Fotografi, graphic design ya. Nah, jadi ya, atau social media management. Jadi yang dijual jasa digital marketing gitu ya. Kalau enggak, Anda juga bisa menjual misalnya jasa fotografi. Nah, kalau fotografi kan, contoh di sini adalah rare foto video, lokasi dia di Surabaya, kontak line, WA, apalagi ini. Ya inilah kontaknya gitu ya. Yang ditampilkan apa? Ya produk dia dong, ya fotografi kan gitu. Jadi ini adalah fotografi, kemudian dia ngasih link kontak dia. Jadi tanpa website gitu ya. Jadi karena ini belum ada website, maka nggak ada website. Maka di sini dia cuman Anda bisa DM mereka atau biasanya Anda bisa order via DM atau misalnya ya kayak gini ya, memberikan WA, Line gitu atau email seperti itu ya. Jadi ini kalau mau jualan jasa. Jadi apapun jasa Anda, event organizer juga pasti ada ya, organizer. Benar nggak sih? IO ya, jasa IO. Saya juga nggak tahu saya juga nggak tahu nih IO seperti apa. IO pasti ya. Nah ini sama ya. Nah, Anda juga biasanya tuh bentuknya ya email sama nomor HP WA. Jadi seperti itu kalau Anda menjual produk dalam bentuk jasa. Bisa nggak? Jawabannya bisa. Yang diposting apa? Ya biasanya produk-produk Anda, gitu ya. Oke, itu yang keempat dan yang terakhir yaitu Anda bisa mendapatkan uang dari Instagram dari apa? Jual beli akun gitu ya. Jadi ini sebetulnya saya juga baru temukan gitu ya. Seperti Anda tahu di Shopee, kalau Anda ketik jual akun Instagram itu banyak sekali orang yang jualan akun. Tapi saya pure ya, maksudnya disclaimer bahwa saya sebetulnya juga tidak pernah melakukan jual beli akun. Apakah di sini legit apa enggak, maksudnya bohongan apa enggak, saya sih nggak berani ngomong karena yang mau saya jelaskan kepada Anda adalah banyak orang juga yang mendapatkan uang dari sini. Walaupun sebaiknya saran saya sih ya jangan main jual beli akun lah gitu ya. Saya sih lebih senang Anda bangun brand sendiri, Anda bangun bisnis sendiri, Anda bangun branding Instagram Anda sendiri, Anda menjadi influencer menurut saya jauh lebih baik ya. Tapi yang ingin saya jelaskan adalah di sini ada juga orang yang jual beli akun gitu ya. Jadi mereka misalnya buat akun, saya nggak tahu ya. Coba katakan ini ya. Satu lagi hal yang ingin saya bilang kepada Anda bahwa mungkin Anda tergiur sama kayak gini ya. Mungkin harganya kok murah banget gitu ya. Tapi hati-hati dengan yang kayak gini ya. Jadi saran saya Anda harus hati-hati dengan akun beli akun gitu ya. Karena ya saya nggak tahu kualitasnya seperti apa dan belum tentu cocok dengan produk Anda gitu ya. Apalagi saya nggak ngerti sih maksudnya seperti apa sih barangnya gitu ya. Oke, ini nggak ada. Saya akan coba lihat salah satu aja ya. Apa sih yang dia jual gitu ya.
45 juta ya. Harganya mahal, tinggi banget ya. Karena ini apa sih? Akun apa sih? Ras Media. Coba kita lihat ya. Oke, nah ini masih ada akunnya 432.000 ya. Nah ini tipikal akun yang dijual tuh tidak dimonetize apa-apa, biasanya cuma buat endorse aja. Tapi apakah dia terima endorse? Nah ini akunnya malah postingannya cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 doang ya. Dan kalau Anda lihat yang Anda harus hati-hati satu ya, bayangkan kalau Anda punya, ini yang saya bilang kenapa jangan main jual beli akun. Saya nggak tahu sih apakah, ya kalau misalnya Anda yang punya akun ini merasa tidak nyaman, please ngomong ke saya, berikan komen atau DM saya, jadi saya bisa edit ulang video ini kalau memang Anda nggak setuju atau nggak kurang sependapat gitu, atau Anda merasa dirugikan gitu ya. Saya mohon maaf sebelumnya, tapi buat saya sendiri sebagai, katakanlah kalau misalnya saya mau jadi beli gitu ya, tapi kalau Anda lihat misalnya 432.000 follower, tapi kalau yang nge-like cuma 300, ini sih 20, ini yang komen malah cuma 45 ya. 197, 359, 320, dan kalau dijual harga 46 juta, hell no gitu ya. Ngapain Anda beli cuma dapat interaksi 300, yang sedangkan kalau akun Anda cuma 1000 atau ya 5000 pun bisa dapat sebetulnya angka segini. Jadi ini angka yang boleh saya bilang kebanyakan fake gitu ya, atau palsu. Jadi Anda harus hati-hati dari jual beli. Ya walaupun ada sih orang yang jual akun yang real gitu ya. Saya tahu juga nggak ngerti ya. Intinya Anda harus hati-hati sama barang kayak gini. Tapi ya, itu yang mau saya bilang bahwa ada juga loh orang yang dapetin duit dari jual beli akun Instagram. Yang notabene sih saya juga kurang rekomendasikan. Saya lebih suka Anda membangun diri sebagai influencer gitu ya. Anda beneran mengendorse produk yang benar-benar cocok sesuai dengan passion Anda, sesuai dengan belief Anda nggak bohongin orang, nggak nipu orang, itu yang saya sarankan. Kurang lebih itu tentang video kali ini tentang gimana caranya mendapatkan uang dari Instagram. Oke, jadi itu adalah 5 cara menghasilkan uang dari Instagram, dan kalau memang ada yang ingin Anda tanyakan atau mungkin ada masukan buat saya akan dengan sangat senang hati mendengar itu dari Anda. Anda bisa ngisi di kolom komentar di bawah. Dan kalau Anda suka dengan video ini, pastikan Anda beri like di video ini, dan juga jangan lupa subscribe untuk mendapatkan video-video saya yang lainnya.